Setelah menjadi pemain yang biasa-biasa saja sebelumnya, Josip Ilicic tiba-tiba menemukan dirinya sebagai salah satu penyerang paling brilian di Serie A di sepanjang periode 2017 hingga 2020. Dia menjadi bintang Atalanta dengan rasio gol di atas rata-rata dan mengejutkan publik dengan performa puncak yang tegas di usia awal 30-an. Namun tak disangka, pandemi COVID-19 yang menghentikan kompetisi Serie A memukul mental pria asal Slovenia tersebut, dan dengan alasan yang misterius, tiba-tiba Ilicic kehilangan gairah pada sepak bola. Josip Ilicic lahir pada 29 Januari 1988 di Prijedor, wilayah yang saat itu masih bagian dari Yugoslavia. Keluarganya kemudian pindah ke Slovenia saat Ilicic masih kecil, dan di sana dia mulai meniti karir sebagai pesepak bola profesional. Karir Ilicic berjalan cukup lambat di Slovenia, di mana dia baru bisa menembus tim utama pada usia awal 20-an. Tahun 2010, ketika dia baru semusim bergabung dengan Maribor, datanglah tawaran dari Palermo, dan untuk pertama kalinya Ilicic bermain di Serie A. 3 musim di Palermo, Ilicic belum menemukan konsistensinya. Ia tampil bagus di beberapa periode, lalu menghilang di periode lain. Pergantian pelatih dan sistem membuat perannya sering berubah. Pada 2013, ia memutuskan pindah ke Fiorentina dan bertahan hingga 2017. Di sana, ia bermain reguler, mencetak gol, tetapi belum benar-benar menjadi figur penting bagi klub. Selama 7 tahun pertamanya di Serie A, Josip Ilicic dikenal sebagai penyerang kiri dengan kecenderungan bermain ke dalam. Ia dominan saat menguasai bola di ruang sempit, mengandalkan kontrol dan kaki kiri, bukan kecepatan atau fisik. Dengan teknik yang ia miliki, banyak yang menilai Ilicic seharusnya bisa bermain di tim dengan struktur yang lebih jelas. Di titik ini, muncullah panggilan dari Gianpiero Gasperini. Gasperini sudah mengenal Ilicic sejak keduanya bekerja sama di Palermo. Ia tahu bahwa Ilicic bukan pemain untuk sistem yang berubah-ubah, tetapi untuk tim yang memberinya peran spesifik dan konsisten. Ketika Gasperini membangun Atalanta sebagai tim dengan struktur yang kuat dan peran yang jelas, nama Ilicic langsung masuk dalam rencananya. Pada tahun 2017, Ilicic akhirnya pergi ke Bergamo. Saat bergabung dengan Atalanta, Ilicic sudah berusia 29 tahun. Ia bukanlah rekrutan mahal bagi klub, namun seiring musim berjalan, penyerang Slovenia tersebut langsung menjadi bagian penting dari lini serang. Gasperini memberinya peran ofensif yang fleksibel di belakang penyerang utama seperti Zapata atau Muriel. Dengan peran ini, Ilicic yang dikenal kuat dalam mengontrol bola di ruang sempit menjadi salah satu titik kreatif utama Atalanta, memberi ancaman lewat dribble pendek, umpan terobosan, dan tembakan dari tepi kotak penalti. Pada musim debutnya itu, ia mencetak 15 gol di semua kompetisi, termasuk 11 gol di Serie A. Peran Ilicic semakin vital di musim 2018-2019 di mana Atalanta berhasil finish di papan atas Serie A dan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Di musim ini, Ilicic termasuk di antara pencetak gol terbanyak Atalanta dan menjadi salah satu pemain dengan konversi peluang terbaik di tim. Puncak performanya datang pada musim ketiganya. Ilicic mencetak lebih dari 20 gol di semua kompetisi, sebuah angka yang jarang dicapai pemain ofensif Atalanta pada periode tersebut. Namanya mulai dikenal luas setelah penampilan yang solid di Liga Champions. Dan ketika dia mencetak 4 gol ke gawang Valencia pada fase gugur kompetisi itu, nama Ilicic dinobatkan sebagai salah satu pemain tertua yang pernah mencetak lebih dari 3 gol dalam satu laga knockout Liga Champions. Pengakuan terhadap kontribusinya pun mulai berdatangan, khususnya dari pelatih dan rekan setim. Ketika rekan-rekannya di Atalanta menyebut bahwa Ilicic adalah pemain yang tidak banyak bicara namun selalu menjadi penentu dalam pertandingan, Gianpiero Gasperini secara terbuka menyebut Ilicic sebagai pemain yang tidak tergantikan dalam sistem serangannya pada periode tersebut. Ia menekankan bahwa peran Ilicic tidak bisa diukur hanya dari jumlah gol, tetapi dari kemampuannya menentukan keputusan di area krusial. Namun, di tengah kekaguman publik terhadap perannya di Atalanta dan pengakuan luas bahwa musim 2019-2020 merupakan periode terbaik dalam karirnya, kisah Josip Ilicic justru menyimpan ironi yang berlangsung saat musim itu masih berjalan. Pada 9 Maret 2020, kompetisi Serie A resmi dihentikan sementara menyusul keputusan pemerintah Italia yang memberlakukan lockdown nasional akibat pandemi COVID-19. Seluruh aktivitas sepak bola terhenti tanpa kepastian kapan akan kembali dilanjutkan. Bagi industri olahraga, ini adalah fase vakum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara bagi klub dan pemain, jeda panjang ini secara teoritis menjadi waktu pemulihan fisik. Sayangnya,
Kondisi ini justru memberi pukulan bagi Ilicic yang tengah berada di performa puncak sebelum kompetisi dihentikan. Badai corona di Bergamo yang mengisolir semua orang telah mengguncang mental pemain itu. Terputusnya aktivitas sepak bola dari hidupnya mendorong Ilicic masuk ke kondisi depresi yang tidak terjelaskan. Ketika Serie A akhirnya dilanjutkan kembali sekitar 3 bulan kemudian, Atalanta masih mendapati Josip Ilicic berada di dalam skuad. Pada fase awal restart, ia masih tampil di beberapa pertandingan. Namun, perubahan mulai terlihat, menit bermainnya berkurang, kontribusinya menurun, dan ia tidak lagi menunjukkan ketajaman maupun pengaruh yang sama seperti sebelum kompetisi dihentikan. Penurunan ini mencapai titik paling jelas pada 7 Juli 2020 ketika Gianpiero Gasperini tidak lagi menyertakan Ilicic dalam skuad saat Atalanta menghadapi Brescia. Sejak pertandingan itu, Ilicic tidak lagi tampil di sisa musim. Klub kemudian menyatakan ketidakhadirannya sebagai special leave, sebuah istilah yang menandai bahwa absennya sang pemain bukan disebabkan oleh alasan teknis atau fisik, melainkan kondisi pribadi yang membutuhkan penanganan khusus. Setelah musim itu berakhir, Atalanta memilih untuk tidak memaksakan situasi. Gasperini sendiri secara terbuka mengakui bahwa kasus Ilicic adalah situasi yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan taktik atau kebugaran. Dengan demikian, pihak klub memilih pendekatan yang lebih manusiawi dengan memberi ruang, mengurangi tekanan, dan tidak menjadikan performa sebagai prioritas utama. Masuk ke musim berikutnya, Ilicic tetap terdaftar sebagai pemain klub, namun status maupun perannya tidak lagi dominan. Gasperini berhati-hati memainkannya dan tidak membebaninya dengan tanggung jawab berbasis performa. Itulah mengapa pada musim 2020-2021 jumlah gol Ilicic menurun. Kondisi mental penyerang Slovenia itu semakin berat di bulan Agustus 2021 yang berdampak pada penurunan kualitas permainannya di awal musim tersebut. Di tahap ini, klub mulai menyadari bahwa salah satu penyerang terbaik yang mereka miliki perlahan telah kehilangan sinarnya. Dan dengan kondisi psikis yang terus memburuk, pada pertengahan Januari 2022, Ilicic dinyatakan secara resmi mengalami depresi. Ia menghilang untuk kedua kalinya dari skuad Atalanta hingga akhir musim. Pada akhirnya, pada musim panas 2022, Atalanta dan Josip Ilicic resmi mengakhiri kerjasama mereka. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan kontrak tanpa membebani satu sama lain. Bagi Atalanta, Ilicic tetap tercatat sebagai salah satu figur kunci dalam periode paling sukses klub di era modern. Bagi Ilicic sendiri, perpisahan ini menandai akhir dari fase tertinggi dalam kariernya, sebuah fase yang tidak runtuh karena penurunan kemampuan, melainkan karena perubahan kondisi mental yang tidak bisa diprediksi. Kepergian Josip Ilicic dari Atalanta setelah periode tersebut tidak terlalu mengejutkan publik mengingat penurunan performanya di lapangan. Justru, yang naik ke permukaan adalah rumor tentang mengapa dia depresi. Berbagai informasi dari media-media tertentu menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab utama dari kehancuran mental pemain itu adalah perselingkuhan istrinya. Rumor ini meluas meskipun tidak dapat diverifikasi. Namun, 2 tahun setelah itu, Josip Ilicic akhirnya menjelaskan kepada publik melalui beberapa wawancara tentang apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus menampik isu rumah tangganya. Ia mengatakan bahwa setelah jeda panjang akibat pandemi, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan pada tubuhnya, tetapi pada pikirannya. Ia tidak lagi merasakan dorongan yang sama untuk terus bermain di level tertinggi. Ilicic mengakui, ketika kondisi mental tidak stabil, tubuh juga tidak mampu mengikuti tuntutan sepak bola profesional. Dan pada titik itu, ia merasa tidak ingin memaksakan diri. Ia juga menjelaskan bahwa masa isolasi selama pandemi memberi dampak besar, terpisah dari keluarga, terputus dari rutinitas, dan kehilangan struktur hidup yang selama ini dibangun oleh sepak bola. Setelah periode itu, tekanan terasa semakin berat untuk dijalani. Bagi Ilicic, sepak bola bukan sekadar pekerjaan. Ia menyebut bahwa jika sepak bola hanya soal uang, ia mungkin sudah memilih jalan lain sejak lama. Sepak bola, baginya, adalah soal perasaan. Dan ketika perasaan itu tidak lagi utuh, ia tahu ada batas yang tidak ingin ia lewati. Karena itulah, keputusannya untuk menjauh bukan lahir dari satu kejadian besar, melainkan dari kesadaran perlahan bahwa ia tidak berada di kondisi yang tepat untuk terus bersaing di level tertinggi. Dan dari sudut pandang itu, kisah Josip Ilicic bukan tentang kegagalan, bukan pula tentang skandal. Ini adalah kisah tentang seorang pemain yang mencapai puncak karirnya, lalu memilih berhenti ketika ia sadar bahwa keseimbangan mental lebih penting dari segalanya, termasuk sepak bola.